البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca poin yang ke-619 tentang apa? Indak ya Muhammad. Kapan terjadinya perang Khaybar? Pada tahun ke-7 di bulan Muharram. Siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin dalam peperangan itu? Ali bin Abi Thalib. Berapa yang terbunuh dari kaum muslimin? Sekitar 20. Baik. Ahsanta. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-620. Mata kanat ghazwatu Mu'tah. Kapan terjadinya perang Mu'tah? Suatu daerah ikhwanifillah yang untuk saat ini masuk dalam wilayah Urdun pada provinsi Kurk. Nah, secara dua marhalah dari Baitul Maqdis, daerah Mu'tah. Yang terjadi peperangan ini fi syahri Jumadi awal minas sanati tsaminah lil hijrah, pada bulan Jumadil awal dari tahun yang ke-8 Hijriah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus pimpinan-pimpinan kaum muslimin menuju Mu'tah. Jadi Mu'tah itu nama apa? Indak alif. Nama tempat yang sekarang masuk wilayah Urdun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pimpinan-pimpinan kaum muslimin untuk apa? Untuk menuntut kaum muslimin yang terbunuh di negeri tersebut. Kenapa ikhwan? Karena tidak boleh darah seorang muslim itu tertumpah sia-sia. Makanya ketika ada kaum muslimin yang dibunuh di negeri itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk menuntut agar apa? Pembunuhnya diqisas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai amir untuk memimpin kaum muslimin, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan beliau menyampaikan dengan apa? Dengan perintah yang masyhur dalam sejarah untuk perang Mu'tah ini, in qutila Zaidun fa Ja'far ibn Abi Thalib wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Nah, inilah yang disebut sebagai umara, karena perang ini berarti pimpinannya tidak satu saja, cuman berurut-urutan seperti ini. Apabila Zaid ibn Harithah gugur, maka diganti Ja'far. Apabila Ja'far gugur, maka diganti Abdullah ibn Rawahah. Dan hadis dalam Sahih Bukhari.
Nah, pasukan ini dikirim dengan jumlah sekitar 3.000 pasukan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama mereka untuk melepas kepergiannya sampai di pertengahan jalan. Untuk apa? Melepas kepergian pasukan kaum muslimin. Di sini juga bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam memberikan dorongan dan semangat. Dan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melepas kepergian tersebut, di saat melepas Abdullah bin Rawahah dan orang-orang yang beliau lepas kepergiannya, beliau menangis. Kemudian mereka bertanya, ma yubki, atau nama Abdullah bin Rawahah yang menangis. Maka para sahabat yang mengatakan ma yubkika ya ibn Rawahah, faqala ama wallah ma bi hubbud dunya wala sababah bikum walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillahi azza wa jalla yadhkuru fiha an-nar wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya falastu adri kaifa li bisadri ba'dal wurud. Subhanallah. Dalam kondisi mereka mau berperang, pikirannya yang menangis karena akan berangkat perang atau karena akan meninggalkan dunia. Makanya beliau tegaskan, aku menangis demi Allah bukan karena kecintaan terhadap dunia, yaitu maksudnya takut perang. Tapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam kitabullah, yaitu di surat Maryam tadi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Dan yang demikian itu merupakan perkara yang mesti dan telah ditetapkan. Beliau mengatakan, aku tidak tahu bagaimana keadaanku setelah melewati ini, yaitu setelah melewati neraka jahanam, apakah tertinggal di situ ataukah bisa bisa selamat. Faqala al-muslimun sabbahakumullah wa dafa'a ankum wa raddakum ilaina salihin. Didoakan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan keselamatan dan dikembalikan dalam keadaan sebagai orang-orang saleh. Syahidnya di sini, ikhwani fillah, keadaan para salaf yang pada setiap hal mereka mengambil ibrah, mendengar ayat dibacakan, tersentuh hatinya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pasukan yang cukup besar ini 3.000 kaum muslimin telah berangkat ikhwani fillah dan sampai di daerah yang bernama Ma'an, yaitu suatu Madinah fi tarafid badiyati Syam, yaitu di ujung negeri Syam ke arah Hijaz, yang saat ini juga masuk dalam dalam negeri Urdun, berarti sudah dekat. Sampai di daerah Ma'an, sampai berita kepada kaum muslimin bahwasanya Hirakal penguasa Rom telah keluar bersama dengan 100.000 pasukan. Subhanallah.
Nah, 100.000 pasukan telah keluar untuk apa? Menyongsong kaum muslimin. Dan bersama dengan Hirakl ini Malik ibn Zafilah juga bersama 100.000 pasukan yang lain dari kalangan Nasara dan beberapa kabilah yang lain. Berarti 200.000 ya kan, bukan 200 orang, 200.000. Kita bayangkannya bagaimana peperangan yang besar seperti ini. Nah, maka kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah bermusyawarah. Nah, sesama mereka yang ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyawirhum fil amr. Nah, ajaklah musyawarah mereka pada perkara-perkara penting. Juga dalam ayat yang lain, wa amruhum syura bainahum, dan perkara kaum muslimin itu adalah dibangun di atas permusyawaratan di antara mereka. Jadi musyawarah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kalau seorang muslim atau kaum muslimin secara umum menunaikan dengan ihtisab, itu bernilai ibadah. Cuma nafanifillah musyawarah yang benar. Nah, musyawarah dengan memilih ahlu syura, orang-orang yang pantas diajak musyawarah. Bukan musyawarah dengan orang-orang yang jahil, dengan pelaku maksiat dan yang lainnya. Yang saat ini perkara musyawarah yang mulia tersebut kemudian apa? Dibawa kepada perkara yang batil, yaitu demokrasi atau pemilu. Itu bukan musyawarah. Atau voting, pemilihan suara terbanyak, ini bukan musyawarah. Nah, karena musyawarah walaupun itu datang dari satu orang dan diselisih oleh yang lain, tapi dia hak, maka wajib diambil. Nah, karena musyawarah berusaha untuk mencari mana yang paling bagus. Nah, jalan yang paling besar maslahatnya, bukan untuk meninggalkan yang wajib atau menghalalkan yang haram. Maka mereka kemudian apa? Mengusulkan kita tulis surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau memerintahkan kepada kita ini apa yang hendaknya kita tempuh. Tentunya apa? Guncang. Kita 3.000, datang apa? 200.000 kaum musyrikin bersama ahlul kitab. Maka Abdullah bin Rawaha rahimahullahu taala mengatakan, ya qaum, wallah innal ladzi kharajtum tatlubuna amamakum yakni syahadah, wa innakum ma tuqatiluna an-nasa bi'adadin wala quwwah, wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allah bih. Kalimah musaddadah. Nah, wahai kaum, demi Allah, sungguhnya kalian keluar mencari sesuatu yang ada di depan kalian, yaitu mati syahid. Dan ini dulu keadaan para sahabat. Nah, mereka berperang untuk apa? Mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari agar bisa hidup. Tapi memang mereka berharap untuk mati syahid, tapi dengan cara yang benar. Karena syahadah ikhwan fillah rizki dari Allah untuk bisa mati di medan perang. Betapapun beraninya seseorang ketika Allah kehendaki mati di atas tempat tidur, ya tidak akan terbunuh di medan perang. Sebagaimana wafatnya Khalid bin Walid. Puluhan pedang patah di tangan beliau, tapi apa? Beliau wafat di pembaringannya. Wa innakum matuqatiluna an-nas bi'adadin wala quwwah. Dan sesungguhnya kalian tidaklah memerangi manusia dengan jumlah, tidak pula dengan kekuatan kalian.
Ini penting untuk dijadikan sebagai nasihat bagi kita semua, ikhwan. Bahwasanya memang kaum muslimin tidaklah berperang karena jumlah mereka yang banyak atau sedikit, tidak pula dengan kekuatan mereka. Tapi wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bih. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali dengan agama ini yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya. Fantaliqu, maka berangkatlah. Fahiya ihdal husnayain, imma zuhurun wa imma syahadatun. Berangkatlah, karena itu kemungkinannya hanya salah satu dari dua kebaikan. Semuanya baik, yang akan didapat salah satu dari dua kebaikan, kemungkinannya menang atau apa? Mati syahid. Tidak ada yang buruk, dan keduanya adalah apa? Kebaikan bagi pasukan kaum muslimin. Fawafaqahul qaum fanahadu, maka kaum pun mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mencocoki pendapat dari Abdullah bin Rawaha. Sehingga yang mungkin sebagian kunjang akhirnya kembali bersemangat mencocoki pendapat Abdullah bin Rawaha sehingga mereka pun berangkat. Maka tatkala mereka telah berada di sekitar Balqa, yaitu suatu daerah di Syam. Sudah masuk Urdun juga. Laqau jumu'ar Rum, mereka bertemu dengan pasukan Rum yang dipimpin oleh Herakl. Dan turunlah kaum muslimin di sisi suatu desa yang bernama Mu'tah tadi. Jadi kaum muslimin yang turun di daerah Mu'tah, dan Rum turun di suatu daerah yang dinamakan dengan Masyarif. Kemudian akhirnya bertemu dan terjadilah peperangan yang besar, ikhwanifillah, yang di situ kaum muslimin mengukir sejarah yang menjadikan gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di sini 3.000 melawan 100.000 pasukan Rum. Dan terbunuhlah Zaid bin Harithah, pimpinan yang pertama, dalam keadaan bendera di tangan beliau. Kemudian diambil oleh Ja'far, dan turun dari kuda beliau, Syaqra namanya, dan beliau bunuh kudanya. Untuk apa? Agar tidak melarikan diri. Kemudian beliau berperang sampai terputus tangan kanannya, dan beliau ambil bendera dengan tangannya yang lain dan terputus juga. Kemudian beliau peluk bendera tersebut sampai beliau gugur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, faltamasna Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fawajadnahu fil qadla fawajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'in min ta'natin wa ramyatin laisa minha syai'un fi duburihi, yakni fi dhahrihi. Subhanallah. Dan riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari, akhwan. Ibnu Umar mengatakan yang saat itu hadir dalam perang Mu'tah. Setelah selesai, kami mencari Ja'far bin Abi Thalib dan kami dapati beliau di antara deretan orang-orang yang gugur, dan kami dapati di jasad beliau 90 sekian luka yang berupa tusukan atau lemparan panah maupun tombak. Tidak ada
satu pun yang mengenai punggungnya. Maksudnya apa? Semuanya dihadapi ke depan, tidak mundur sama sekali, tidak membelakangi musuh sama sekali. Subhanallah. Sehingga pantas mereka untuk menjadi generasi terbaik sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil amir yang ketiga, Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berperang sampai gugur juga. Kemudian setelah Abdullah bin Rawahah gugur, berarti apa? 3 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika-tiganya sudah gugur. Zaid bin Harithah, yang kedua siapa? Nabil? Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawahah, ketika-tiganya gugur. Maka berarti untuk setelahnya siapa pemimpin kaum muslimin? Tidak ada yang bisa menetapkannya. Maka Thabit ibnu Aqram radhiyallahu anhu mengambil bendera yang terjatuh dan kaum muslimin ingin mengangkatnya menjadi amir, tapi beliau enggan. Dia mengatakan, ya ma'syaral muslimin, istalahu ala rajulin minkum. Istalihu ala rajulin minkum. Qalu anta. Qala ma ana bifa'il. Baik kaum muslimin, buatlah kesepakatan sulh ya, untuk menetapkan siapa salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Maka mereka menunjuk anta, kamu saja. Tapi Thabit bin Aqram ini menolak, aku tidak akan melakukannya. Akhirnya kaum muslimin pun kemudian bersepakat untuk menunjuk Khalid bin Walid. Taib. Kemudian dia pun mengambil bendera dan menyerahkannya. Taib. Kemudian kaum muslimin pun dengan kepemimpinan Khalid bin Walid kemudian mencari daerah untuk bisa berlindung sampai sampai kaum muslimin bisa selamat dari musuh. Kemudian baru memulai peperangan baru sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Sebagaimana hal ini dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut Khalid bin Walid dengan sebutan kemuliaan, Saif min suyufillah. Allahumma huwa saifun min suyufik fansurhu. Ya Allah, sungguhnya dia adalah pedang dari pedang-pedangmu, maka tolonglah dia. Maka semenjak itu Khalid bin Walid pun digelari dengan Saifullah. Taib. Dan peperangan tersebut terjadi pada musim yang sangat panas.
dan kaum muslimin berangkat dalam keadaan sebagian mereka berjalan kaki, yang lainnya memakai kuda. Dan yang berjalan kaki tentunya lebih banyak. Nah, setelah terjadi peperangan, datanglah waktu malam sehingga peperangan mereda. Kemudian perlu diketahui dalam peperangan besar ini, walaupun jumlah musuh sangat banyak, ikhwan, dan jumlah kaum muslimin yang sedikit dibandingkan mereka, tidaklah terbunuh dalam peperangan itu jumlah yang banyak, yang tidak sampai jumlah setengah atau sepertiganya, tidak. Taib. Kemudian kaum muslimin pun kembali dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dari kejelekan orang-orang kafir tersebut. Naam, Allah lindungi mereka. Jadi peperangan belum mencapai belum mencapai finish, tidak berakhir. Nah, cuman masing-masing kembali. Tapi di sini faedah besar. Karena peperangan Mu'tah ini, ikhwan, kemudian menjadi pemula untuk peperangan Rum, ya, perang besar setelahnya, dan juga menjadikan musuh-musuh Allah sangat memperhatikan dan memperhitungkan kaum muslimin. Bagaimana mereka jumlah 3.000 mampu bertahan sampai kalah. Mampu bertahan 3.000. Ternyata dalam kondisi ini kan minimal bertahan saja sudah. Nah, 3.000 melawan 100.000. Bertahan itu sudah merupakan bentuk kemenangan ketika mereka bisa selamat dan tetap sebagian besar hidup. Nah, kalau dibandingkan 3.000 banding 100.000, satu banding berapa melawannya? Satu banding berapa, Wahyu? 3 banding 100, ya kan? Tinggal gitu kan. 3 banding 100 berapa? 1 banding 30 lebih, antum. Ngelawan 30 orang lebih, subhanallah. Sehingga Allah selamatkan kaum muslimin. Dan ini menjadi menjadi peperangan yang sangat bersejarah. Ya, perang yang sangat dahsyat. Belum lagi kalau sampai bergabung dengan pasukan yang datang dari orang-orang Nasara. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, ikhwanifillah, ketika mensyariatkan jihad bukan untuk kaum muslimin itu agar habis, meninggal, tidak. Allah akan lindungi mereka. Tapi padanya ujian untuk menunjukkan kejujuran, menunjukkan bagaimana keikhlasan seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufiq was sadad.